Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Di sini saya guna untuk melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah Praktikum Mengajar. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai tasbih. Tasbih yang merupakan bagian dari ilmu balaghah. Jadi sebelumnya ilmu balaghah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu bayan, ilmu badi' dan ilmu ma'ani. Al-bayan atau ilmu bayan itu secara bahasa artinya menyingkap atau penjelasan. Adapun secara istilah artinya menyampaikan satu makna dengan berbagai macam redaksi atau cara. Misalnya gini, ketika kita mendapati seorang anak yang masih baik, yang masih polos, kita bisa mengatakan kalau anak itu, nah kamu itu seperti air yang sangat jernih, karena kita melihat anak itu masih polos, masih baik. Tapi kita juga bisa mengatakan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara, nah kamu itu sebagaikan kanvas yang masih polos, yang masih putih. Jadi walaupun kalimatnya berbeda, maknanya tetap sama. Contoh lainnya ketika kita mendapati seorang yang cantik jelita, ketika kita melihatnya, kita menyampaikan, kamu cantik sekali bagaikan bulan pada malam hari. Atau kita juga bisa menyampaikan, kamu itu bagaikan bintang. Itu sama aja sih maknanya, yaitu sama-sama menggambarkan kecantikan. Itu al-bayan. Terus di dalam al-bayan itu ada subtema atau pembahasan yang dinamakan tasbih. Tasbih itu secara bahasa artinya menyerupakan. Adapun secara istilah artinya menyamakan dua hal yang berbeda tapi disamakan karena ada kesamaan sifat. Misalnya gini, ketika kita mendapati tadi seseorang yang sangat cantik, kita menyamakannya dengan bulan. Kan manusia dan bulan itu adalah dua hal yang sangat berbeda, jauh banget. Tapi kita samakan karena apa? Karena ada kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu kecantikannya. Sama-sama indah. Ketika kita mendapati seorang anak yang masih polos, yang masih baik, jadi kita menyamakan dengan kanvas yang masih putih. Itu kan dua hal yang berbeda, tapi kita samakan karena ada kesamaan. Itu sama-sama polos, sama-sama masih belum ternodai gitu. Contoh lain lagi, ketika kita menamakan seseorang yang sangat kuat, binaragawan, kita samakan dengan gorila. Itu kan dua hal yang berbeda juga, manusia dan hewan. Tapi kita samakan karena ada kesamaan sifat, apa? Sama-sama kuat. Nah, gitu. Itu contohnya. Kemudian di dalam tasbih itu ada beberapa unsur yang melengkapinya. Yang pertama al-musyabbah, yang kedua al-musyabbah bih, yang ketiga ada tasbih, yang keempat ada wajah syabahnya. Jadi yang pertama itu ialah al-musyabbah. Al-musyabbah itu adalah simpel subjek yang kita bandingkan. Misalnya gini, kamu seperti singa dalam hal keberaniannya, maka kamu di sini sebagai al-musyabbah atau subjeknya. Kemudian yang kedua ialah al-musyabbah bih, yaitu objek yang kita jadikan perbandingan. Misalnya tadi kamu seperti singa, maka singa di sini ialah al-musyabbah bihnya. Yang ketiga ialah adat tasbih. Adat tasbih itu secara simpelnya ialah conjunction atau penghubung antara subjek dan objek. Kamu seperti harimau, maka seperti di sini ialah adat tasbih. Kamu umpama padi, maka umpama adalah adat tasbih. Kamu bagaikan, kamu laksana, dan sebagainya. Keempat ialah wajah syabahnya, yaitu dalam hal apa dia disamakan, sifatnya yang sama apa gitu. Tadi kalau kita menyamakan antara orang yang sangat cantik dengan bulan dalam hal kecantikannya, maka dalam hal inilah yang dinamakan wajah syabahnya. Terus bagaimana contohnya dalam Al-Quran? Kita bisa ambil pada surah Al-Baqarah ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Qulubukum itu hatimu,
itu kita bisa anggap sebagai al-musyabbah. Min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kal hijarah, kal di sini yang artinya seperti, jelas sudah itu adalah adat tasbih. Al hijarah atau batu itu adalah objeknya, al musyabbah bihnya yang disamakan. Kemudian yang terakhir ialah au asyaddu qaswa, yang lebih keras, berarti dalam hal kekerasannya gitu. Itu sudah jelas adalah wajah syabahunya. Tapi sebelumnya, dari keempat unsur ini ada dua unsur utama yang dengannya kita bisa disebut dengan tasbih. Dua unsur tersebut adalah al-musyabbah dan al-musyabbah bihnya. Al-musyabbah dan al-musyabbah bihnya, jika dua ini ada, maka ia bisa sudah disebut dengan tasbih. Misalnya gini, kamu bulan, atau kamu itu harimau gitu. Nah, ini juga bisa dinamakan tasbih dengan adanya unsur tersebut. Kemudian ditinjau dari tasbihnya, dari al-musyabbah dan al-musyabbah bihnya ditemukan dua hal, yaitu akli dan hissi. Akli ini adalah sesuatu non indrawi, sedangkan yang hissi adalah yang indrawi. Maksudnya apa? Yang akli ini adalah penyumpamaan yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera, baik itu mata, telinga, hidung, mulut dan sebagainya. Misalnya gini, kesabaran itu bagaikan kehidupan. Nah, itu contoh yang akli. Maksudnya apa? Kesabaran itu kan nggak bisa kita rasakan dengan mata, kita nggak bisa rasakan dengan panca indera yang lain seperti hidung, telinga, mulut dan sebagainya. Maka tasbih al-musyabbah di sini ialah akli, bersifatnya akli. Kemudian yang hissi apa? Hissi sebaliknya, yaitu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Misalnya gini, ilmu bagaikan cahaya. Nah, ilmu bagaikan cahaya. Cahaya di sini adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh mata. Maka kita bisa kategorikan dia sebagai sifatnya hissi. Jadi kalau kita tinjau dari akli dan hissi, ada 4 kemungkinan, yaitu al-musyabbahnya dan hissi, al-musyabbah dan al-musyabbah bihnya akli hissi, akli hissi ataupun hissi akli. Jadi ada 4 kemungkinan yang terjadi jika ditinjau dari sifatnya. Contohnya misalnya yang akli tadi, yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera, kesabaran bagaikan ketenangan gitu. Ataupun yang akli hissi, kesabaran bagaikan cahaya, asik. Adapun yang hissi, wangi-wangian bagaikan cahaya gitu. Kurang ya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian juga yang hissi akli, wangi-wangian bagaikan rahmat Allah. Nah, gitu kan. Wangi-wangian itu kita bisa rasakan dengan hidung, dengan rahmat Allah kita bisa rasakan, tapi nggak bisa dirasakan oleh panca indera secara langsung. Maksudnya kayak mata, telinga, hidung dan sebagainya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai tasbih dari pengertian, dari pembagian ilmu balaghah, pengertian al-bayan, pengertian tasbih, unsur tasbih contohnya, dan juga sifat yang ditinjau dari al-musyabbah dan musyabbah bihnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.